JT, penganiaya perawat Rumah Sakit Siloam Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap oleh polisi. JT ditangkap di rumahnya setelah polisi mendapat laporan dari korban dan pihak rumah sakit. Setelah dijemput di rumahnya, JT langsung dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah ditangkap, JT resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. JT ditangkap karena menganiaya perawat Rumah Sakit Siloam Palembang. Tersangka marah karena menilai korban tak menangani anaknya dengan benar. Video pelaku menganiaya korban pun viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Banyak yang menyayangkan sikap tersangka tega menganiaya korban. Pihak Rumah Sakit Siloam pun menyayangkan dan meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Rumah sakit itu menyayangkan peristiwa ini terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi. Ya, pokoknya intinya itu. Karena detailnya mohon maaf saya tidak bisa share selain ke kepolisian. Intinya adalah rumah sakit telah menjalankan hal yang semestinya dijalankan oleh rumah sakit, ya, dan peristiwa itu seharusnya tidak terjadi. Jadi Siloam Hospital tetap mendukung proses hukum. Ya, kita sudah laporkan pasien itu, kita tunggu. Statement saya tadi mengatakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap seorang perawat. PPNI menegaskan akan mengawal proses hukum terhadap tersangka. Kami PPNI seluruh Indonesia dan perawat seluruh Indonesia mengutuk keras dan mengecam tindakan atau pelaku yang bersangkutan. Untuk itu, kami sudah bertekad mengkawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong pimpinan rumah sakit juga untuk dapat melakukan pendampingan dan Tersangka JT dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara karena menganiaya perawat Rumah Sakit Siloam. Selain itu, JT dijerat pasal perusakan. Tim Liputan Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Lalu seperti apa proses hukum terhadap penganiaya perawat Rumah Sakit Siloam Palembang? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Reski Oktora. Reski, setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum selanjutnya seperti apa yang berlangsung? Sebagai tersangka, pria berinisial JT pelaku penganiayaan terhadap perawat di Rumah Sakit Siloam saat ini langsung ditahan oleh kepolisian. Tersangka JT ini terancam pasal berlapis, yakni pasal 351 KUHP ayat 1 mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, serta pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, karena pada saat peristiwa terjadi, tersangka JT sempat merusak sejumlah fasilitas yang ada di rumah sakit dan juga merusak handphone pribadi milik salah satu perawat di rumah sakit tersebut. Untuk proses hukumnya saat ini JT masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang beserta barang bukti lainnya. Dalam pemeriksaan tersebut, tersangka JT mengaku semata-mata melakukan penganiayaan tersebut lantaran kesal pasien yang merupakan anaknya tersebut mengeluarkan darah setelah infusnya dilepas oleh korban. Dan dalam respon yang disampaikan pada pagi tadi, tersangka JT mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan juga keluarga. Dan tersangka JT berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan meskipun sampai saat ini korban belum memberikan keputusan apapun terkait dengan hal itu. Dan Friska dan juga saudara, seperti yang diketahui bahwa aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka JT terhadap salah satu perawat ini menjadi sorotan untuk beberapa hari ini di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengecam aksi kekerasan yang dilakukan tersangka dan sangat menyayangkan. Seperti yang disampaikan oleh PPNI wilayah Sumatera Selatan dalam via telepon bersama kami bahwa mengecam keras, mengutuk keras peristiwa ini dan akan menggiring kasus ini hingga tuntas. Dan saat ini kondisi korban masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam terkait dengan perawatan psikis karena mengalami trauma
dan juga perawatan fisik karena mengalami sejumlah memar di tubuhnya. Hingga saat ini kami juga masih menunggu keputusan nantinya seperti apa yang akan dilakukan oleh korban, apakah kasus ini akan diselesaikan secara kekeluargaan ataukah akan tetap dilakukan secara jalur hukum. Rizka. Disangkakan pasal penganiayaan dan juga perusakan, sementara untuk korban masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Palembang. Terima kasih Reski Oktora atas laporan Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.